berasal dari Bantul, Paroki Santo Yohanes, Evangelistas itu yang Kudus, yang bercanda. Paroki Santo Yakobus Bantul, ya, Klodran. Ya, tahbisan tahun 2018. Lalu sekarang tugas studi di Roma, sedang tidak punya umat. Sejak tahun berapa, Romo? Saya mulai studi masuk di musim panas 2019. Ya. Ini sudah tahun-tahun akhir ya. Jadi tugas saya di sana dua tahap. Yang pertama lisensiat. Lisensiat itu seperti master S2, hanya ijazahnya dari Tata Suci. Jadi ada ujian tesis biasa seperti S2 pada umumnya, dan ada semacam pendadaran khusus ya, yang biasanya kalau di jurusan saya ada 3 area. Nanti itu ujiannya umum, tidak terbatas di area yang dipilih gitu biasanya. Sudah berapa sebelum Romo, kemudian Romo ini? Wah, sudah banyak sekali. Ya? Yang ada yang di Itali, ada yang di Spanyol, ada yang di Jerman, lalu ada yang di Filipina juga banyak. Kami ya beberapa konfrater ada yang bahagia karena mendapat perutusan sesuai dengan minat, sesuai dengan harapannya. Misalnya ada Romo yang sejak frater atau sejak awal pengen masuk MSF karena kerasulan keluarga, ada yang studi konseling keluarga atau moral keluarga, mereka senang ya. Tapi karena MSF kan 3 kerasulan, ada kerasulan panggilan, kerasulan misi, dan kerasulan keluarga, maka saya bisa sih, kerasulan keluarga itu passion saya. Tapi ya karena gereja membutuhkan, MSF membutuhkan, akhirnya ya saya harus mempersiapkan diri untuk menemani para frater, untuk menemani teman-teman mahasiswa frater lain, kongregasi lain, jurusan lain nanti begitu. Jadi mempersiapkan diri di teologi dogmatik jurusannya. Ya. Yang ditugasin itu kan orang-orang sederhana ya? Ya, kalau sekolah tuh kalian sudah cukup kan selesai. Malah kurang sebenarnya. Lah iya toh, kurang pinter sekolah lagi ya, biar tambah pinter. Oh gitu. Wah, itu merendahkan. Romo kan saya lihat, ya, saya laki-laki tapi bukan berarti tertarik. Romo ganteng lah kategorinya gitu. Kok jadi Romo gitu loh? Ya betul, ganteng soalnya laki-laki sih. Alasannya satu sih. Kenapa Romo? Baik, saya sebenarnya pengen jadi Romo sejak kecil ya, bahkan sebelum menjadi misioner gitu. Saya kalau lihat arah-arahan Romo dan misioner, pengen menjadi misioner pertama. Lalu setelah menjadi misioner kok melihat Romo tuh ya kelihatan kalau misa tuh serius, khotbah juga. Ya tertarik lah dengan karisma Romo itu. Wah, enak nih bisa misa gitu kan. Ya praktis yang bisa misa kan Romo ya, prodiakon enggak bisa, suster ya enggak bisa. Wah, anak iso misa keren ini. Waktu SD, lalu SMP, sebenarnya setelah lulus SMP saya ingin masuk ke Seminari Menengah Mertoyudan. Ini yang jaketnya saya pakai. Saya tidak lulusan Merto tapi pernah tugas di Merto. Nah, pengen masuk tetapi orang tua tidak merestui. Ya, disuruh di SMA biasa. Ya. Saya taat, oke, SMA biasa, dan setelah SMA saya SMA Negeri 8 Jogja. Ya, belakang SGM gitu ya. Susu gawean muja-muju. Ya. Di situ biasa, lalu SMA ya sempat panggilan kan, sedang masa pertumbuhan, mengenal teman-teman dekat itu. Akhirnya ya sedikit panggilannya sedikit pudar karena juga SMA kan diarahkan ke kampus-kampus ya. Dan puji Tuhan waktu itu ikut seleksi dan tawaran dari guru BK kan mendaftar ke kampus-kampus ini, masuk lah. Saya bimbang waktu itu. Tapi saya sering ziarah ke Ganjuran ya, rumahnya tidak jauh dari sana. Saya sembayang, ya kalau saya yakin kalau saya setelah SMA tidak mencoba, nanti hilang ini. Hilang ya, entah saya jadi dokter atau jadi arsitek, pasti akan fokus ke sana. Maka saya ngotot, ikut weekend panggilan, mendaftar ke seminari, bahkan ya ikut weekend panggilannya underground gitu ya, diam-diam, ya senyap gitu, senyap. Ya, itu akhirnya mendaftar ke seminari juga, dan orang tua ya kaget ketika diterima, kok wah diterima ini. Dan saya mencoba, saya pamitnya pokoknya saya mencoba nanti. Dan saya masuknya di Seminari Bertinianum Salatiga, langsung Salatiga karena sejak awal saya pengen jadi MSF. Mengapa? Karena di Paroki Klodran Santo Yakobus itu ada stasi Mogiri yang setiap minggu ganjil dilayani romo-romo MSF dari seminari tinggi atau sekolah tingkat MSF.
Jadi saya kenal beliau-beliaunya ya, kebetulan yang hadir tuh romo-romonya asik-asik ya. Termasuk yang mengampu ini Romo Ipeng dulu waktu S2 beliau, saya sering ketemu beliau, jadi asik gitu. Dan pengen menjadi romo yang grapia, yang mendampingi keluarga-keluarga begitu. Akhirnya langsung ke Salatiga. Orang tua ya, kalau setiap kali berkunjung biasanya ya orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak tuh senang ya anaknya menjadi seminaris. Kalau orang tua saya datang biasa disampaikan, wis nek ra kuat metu wae. Nek ra iso ning negeri ning Atma Jaya ora apa-apa. Itu atau ning sadar kan. Metu wae nek gak kuat, selalu gitu. Ya, tapi ya malah justru menjadi penyemangat buat saya akhirnya untuk memurnikan panggilan kan. Kamu anak keberapa? Saya 2 bersaudara. Saya laki-laki dan adik saya perempuan. Makanya ya kan mana anak pertama. Itu sudah betul sekali. Iya. Ya, itu Mas Asa. Dan adik masuk suster enggak? Wah, jangan. Enggak. Masih enggak boleh ya sama. Syukurlah ya adik saya udah punya pacar, jadi alhamdulillah. Okay. Puji Tuhan. Ya nanti. Tapi sekarang setelah apa melewati masa diakon itu kan kemudian orang tua sudah mulai kan ya melihat betul. Sejak kal ya. Iya. Gimana sekarang? Ya sekarang sih mendukung dan ya mendoakan. Saya merasa sungguh-sungguh didukung akhirnya. Setelah kal melihat saya serius akhirnya ya, orang tua saya sih prinsipnya beliau mengatakan ya kalau anak saya bahagia saya juga ikut bahagia apapun pilihannya. Apalagi pilihan ini kan melayani, mengabdi gitu ya. Gitu, mengabdi Tuhan lewat sesama. Oke dengan ini. Inspirasi itu sehingga urusan keluarga ini menjadi perhatian Romo. Iya, yang menginspirasi yang pasti ya pengalaman di rumah sih. Saya meskipun ingin masuk seminari sebenarnya berat juga ya awal-awal ke seminari itu, karena suasana rumah saya tuh ya sampai sekarang masih nganggu. Maka misalnya saya liburan nih dari Italia, saya ini ke BBR, saya selalu pulang ke rumah merasakan suasana rumah, dan sungguh-sungguh pendampingan orang tua saya rasakan. Ya meskipun orang tua saya tegas, dulu pengalamannya juga banyak dididik dengan tegas gitu, tapi sekarang saya baru sadar, wah kalau orang tua saya tidak seperti ini, memberikan apapun yang saya inginkan, tidak pernah menegur, ya malah nggak jadi seperti ini sekarang. Artinya kan keluarga penting. Juga soal iman, dari siapa sih? Ya dari orang tua pertama-tama. Soal pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini kan bukan teori, tetapi pengalaman diterima, pengalaman dikasihi. Maka kalau keluarga-keluarga Katolik, keluarga-keluarga Kristiani didampingi dengan baik, tentunya tadi menumbuhkan iman, terbantu akhirnya. Jadi gereja yang besar, yang paroki, yang seluruh dunia ini ya bagiannya keluarga yang kecil ini. Maka kalau kami boleh mendampingi atau setidaknya memberi semangat ya kepada mereka, kepada keluarga-keluarga, itu akan sangat baik sumbangannya bagi gereja. Itu pengalaman umum. Lalu yang persis ya kebetulan juga romo-romo MSF yang saya temui itu saya terharu ya, tersentuh, walaupun beliau-beliau bukan romo paroki saya, tapi kunjungan ke rumah, bahkan sebelum saya pengen jadi romo itu datang ke rumah, mendoakan, menyapa keluarga-keluarga. Kalau saya liburan di tempat nenek saya di Purwodadi, saya diajak romo ke stasi, tidak buru-buru pulang gitu ya, tapi mengunjungi umat yang sakit, yang dekat-dekat gereja, pokoknya dikunjungi dan tidak formal gitu ya, tidak perlu dikawal forbidden dan sebagainya itu, tapi datang saja pokoknya. Dan itu sungguh memberi ya. Betul. Menyemangati, memotivasi. Betul. Dan akhirnya ya ketika saya jadi imam, saya usahakan itu sepedaan santai gitu, meskipun pakai baju sport, sepedaan mampir ke rumah umat random begitu. Semua, tidak hanya 1-2 rumah, tapi pokoknya kenal umatnya ya didatangi, mendengarkan dari mereka. Karena itu juga rahmat sebagai seorang imam, umat mempercayakan untuk cerita. Dan bagi saya pribadi, karena walau bagaimanapun imam, walaupun studi, walaupun di paroki itu ya sangat manajerial ya, tapi ya tetap man of prayer, man of God, pribadi yang pendoa, yang dekat dengan Tuhan. Jadi doa-doa saya hidup. Ketika umat menceritakan sukacitanya, saya ikut sukacita. Ketika sebelum tidur atau meditasi sore itu ya ibadat, saya ingat, oh ya bersyukur bersama keluarga ini. Atau yang dalam masalah selalu saya doakan. Jadi rosario itu kan ada 50 loh, ya setunggal-setunggal kalau banyak.
Itu jadi doanya hidup eksistensial. Ya masalah hidup saya sendiri, pergulatan saya sendiri, tetapi pergulatan umat selalu saya bawa. Karena itu tugas saya kan, yang dicari pada seorang romo bukan hanya soal pendidikan, soal talenta yang lain, tapi ya tadi mendoakan kan, rohaniwan terutama. Itu sih yang selalu saya pegang dimanapun apapun tugasnya. Apa yang signifikan keluarga di Indonesia, keluarga di Jawa ini yang perlu untuk kita pupuk atau kita menjadi apanya, kita dikasih vitamin itu sisi apanya gitu? Sisi bagi saya ya terus diusahakan ruang perjumpaan yang personal. Karena seringkali orang tua itu merasa cukup memberi materi, cukup sih anak bahagia, tapi ya ciptakanlah waktu-waktu perjumpaan dalam keluarga. Itu sih, itu nilai dimanapun sih saya kira. Bahkan Eropa yang katanya individual, ada waktu perjumpaan. Anak yang sudah di kota lain mengunjungi orang tuanya. Di sini pun saya lihat nilai-nilai itu masih ada, tapi ya di perkembangan zaman ini semakin asik ya dengan dunia masing-masing gitu. Ya ciptakanlah waktu, karena memang ya sadar saya orang tua sekarang tuntutan kerja masa kini, studi saat ini juga semakin berat dirasakan, tapi ciptakanlah waktu. Ya kalau tidak berdoa bersama, ngobrol, itu ngobrol, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Walau bagaimanapun gap masa antara orang tua dan anak-anak itu beda. Maka anak-anak ya betul taat, tapi di sini banyak orang tua saya kagum mau rendah hati gitu ya, belajar bahasa anak sekarang, terus kebiasaan anak sekarang apa. Ya kalau kita berjumpa kita kenal anak-anak. Ya, doanya singkat, habis itu ya menikmati waktu-waktu keluarga, bukan hal yang formal, hal yang informal. Dan di situ akhirnya nanti ya bisa tahu apa yang sedang dihadapi anak-anak. Lebih ke situ sih. Dan itu ada perjumpaan. Betul. Orang sekarang terutama yang pasutri muda gitu Romo, saya melihat mending melihat anak diam tidak menangis tapi sibuk dengan gadgetnya gitu. Maksudnya masing-masing semua malah tidak berjumpa sebetulnya. Betul. Itu yang dimaksud Romo. Iya betul, karena kan menangis itu kan ya bagian pembentukan pribadi kan, mengalami tantangan ya kan. Ya kalau langsung dihibur itu kan mana sisi perjuangannya gimana gitu ya. Jatuh langsung ditolong, bahkan ada beberapa orang tua yang wah ini salahnya batu, salahnya meja. Ya kan, harus dididik sejak awal sih di situ. Makanya pastoral keluarga ini sangat menarik. Dan itu bukan romo sentris, karena kan di pastoral keluarga ada bapak ibu yang memang ahlinya psikolog. Ya memang ada romo yang belajar psikologi, tapi di situ ada pasutri dan yang lain. Kami saling belajar. Dan romo sadar akhirnya hanya yang mendukung aja, mendorong supaya mereka saling membantu kan. Family help family kan. Bagaimana pandangan Romo tentang kebudayaan secara umum dan kebutuhan kita untuk umat ya? Iya. Saya, apakah budaya ini menjadi penting buat rohani kita selain rohani dalam arti religiusitas? Betul. Sangat penting bagi saya. Budaya, seni ya, budaya luas ya, ada bahasanya, ada adat istiadatnya, ada seni juga. Yang pertama, budaya sangat penting karena gini, Katolikan di Indonesia pernah mendapat cap kan ya, agama kolonial. Dan kalau kita lihat bangunan-bangunan kita yang lama, ya memang bisanya membangun ya seperti itu ya, karena memang mereka membawa dari sana. Tapi kan harapan-harapan kami, fakultas saya yang di Jogja, dan banyak romo di Indonesia, saya kira itu ingin kita benihnya sama, benih Kristiani, tapi ditanam di tanah Jawa ya, ditanamnya dari biji, bukan mencangkok pohon dari sana, dari Eropa sana dicangkok. Ya tidak sedikit sih umat yang merasa bangga kalau saya menggunakan gaya sana gitu. Tapi kalau saya pribadi, ya itu benihnya sama, benih Kristiani. Kalau ditanam di sini ya tanam dari biji, jangan cangkokan. Akarnya kan lebih kuat. Perbandingannya seperti itu kan. Nah, maka penting budaya untuk menghidupi itu. Sehingga ekspresi-ekspresi, ya ekspresi mestinya khas ekspresi kita sendiri. Kalau orang Jawa ya, saya kurang tahu budaya lain karena hidup besar di Jawa. Maka misalnya ketika tidak masalah sih sepanjang misa silo gitu ya, duduk bersila. Ya kalau gerejanya memang bentuknya gitu, masa ya mau berdiri? Nanti orangnya lebih tinggi dari altar dong. Kalau misa di bawah misal. Itu kan sungguh-sungguh ya, kita budayanya kan datang ya sewoko atau menghadap raja ya sila kan.
ya itu kan berbeda, akhirnya kita bisa memahami. Kalau di sana berdiri tuh hormat, kalau ngomong-ngomong dengan orang di rumah harus berdiri hormat, melihat orangnya. Kita tuh melihat saja kan nggak boleh ya Mas ya, masa saya mengalami pasti. Saya juga sedikit walaupun agak modern tapi ya denger-denger lah. Itu misalnya, sama juga bahasa. Dan itu ternyata sejauh dari dokumen yang saya baca ya bersama teman-teman, merefleksikan bersama, gereja memberi ruang. Ya, misalnya liturgi diatur uskup-uskup setempat. Di Motu Proprio terbaru Paus Fransiskus. Lalu sejak Konsili Vatikan kedua juga dibuka kan menggunakan bahasa setempat. Mengapa demikian? Karena kan ekspresi kan kalau dengan bahasa sendiri, bahasa ibu kan lebih kena gitu ya. Iya. Dari hati dan tidak usah mikir, tapi akhirnya tidak olah pikir. Yang tulisan, dokumen-dokumen akhirnya menjadi olah rasa kan, karena menyentuh bahasanya. Rasa bahasa, rasa budayanya tuh kena di situ. Maka sangat penting. Itu dari sisi hubungan gereja dan masyarakat. Lalu budaya sendiri sebagai suatu keindahan dalam tradisi manapun, saya kira relasi dengan yang ilahi itu selalu dibantu dengan sarana-sarana. Dan sarana yang paling banyak ditemui bahkan di suku-suku yang jauh yang masih animisme dinamisme, misalnya mereka juga menciptakan hal-hal yang indah kan. Di Eropa Renaissance, lalu Barok dan sebagainya. Keindahan itu jalan untuk mengenal sang keindahan sejati, Tuhan sendiri. Maka kalau kita orang Jawa ya dengan seni yang ada, kita sebenarnya itu salah satu jalan untuk mengenal Tuhan. Itu salah satu jalan untuk mengekspresikan iman kita, kedekatan kita baik pada Tuhan maupun sesama. Karena walau bagaimanapun orang butuh misteri, bukan hanya butuh aturan ya. Bagi saya pribadi, walaupun saya orang dogmatik, tapi gereja pun memberi ruang gitu loh untuk seni. Gitu. Dan seni budaya sangat dekat dengan kata misteri itu ya. Betul. Kita tidak bisa mengenal Tuhan seluruhnya, karena kalau seluruhnya kenal malah bukan Tuhan. Santo Thomas Agustinus kan mengatakan gitu. Justru ini mendekati misteri ya tadi. Mendekatinya dengan, kalau Tuhan memancarkan keindahan ya, salah satu keindahannya seni ciptaan itu ya. Kalau teman-teman senang outdoor, misalnya saya senang mendaki gunung, ya kenalnya lewat itu, lewat alam. Tapi untuk teman-teman seni, saya yakin seni itu mengatasi dirinya, bukan hanya soal kemampuan bisa atau tidak, film bagus atau tidak, kan soal rasa gitu. Kalau menyentuh rasa kan ya kedalaman diri kan akhirnya. Yaitu kalau dikaitkan dengan ajaran gereja, suara hati, di mana Tuhan menyampaikan sabda-sabdanya gitu ya. Oke lah, kita menerima pewahyuan lewat kitab suci, itu kita yakin, kita setuju dan percaya sepenuhnya. Tapi tadi lewat seni itu getaran-getaran jiwa, sabda Tuhan yang menyapa kita dalam hati melalui pengalaman kita ya bisa terungkap di situ. Dan orang bisa merasakan mana ini teknik orang hanya teknik kerja biasa, tapi kalau dengan hati orangnya memang sungguh-sungguh mengolah rasanya, kelihatan masih orang terbantu di sana. Bagaimana kalau caranya kita memfilter atau apa ya istilahnya, memfilter, tapi ini sesuai dengan dogmatik ya, atau ini sudah melenceng, kira-kira gimana tuh? Melenceng ya, kalau kemelencengan selama ini kita lihat buahnya ya Mas ya, itu buahnya dengan apa yang kita buat itu semakin mendekatkan orang pada Tuhan atau tidak. Oke, artinya peristilahan, kemudian bentuk kemasan itu secara nilai Kristiani dipandang nanti akan menyimpang atau tidak, ini gimana? Tidak ada itu. Menyimpang atau tidak kan tergantung ya, karena kan ada orang yang sangat ketat itu, harus gini, harus. Nah, permasalahannya gereja kan sudah membuka gitu. Tapi ya kita harus paham konteks, artinya gini, menggunakan simbol ini di mana digunakan misalnya. Atau gini, kemarin ada ketika saya beri contoh, ketika misa tahun baru Imlek, ketika Sinja ya kan dipakai naga-naga. Iya kan? Nah, ada yang protes kan, umatnya, ini kan di kitab Wahyu kan ini lambang setan. Nah, harus kita pahami, kitab Wahyu ditulis di latar kebudayaan Semitik. Kan itu peradaban yang berbeda dengan peradaban Asia Timur. Asia Timur ini naga tuh yang ilahi ya masalahnya. Ya kita harus paham konteks yang pertama. Jadi harus dibaca sungguh-sungguh. Melenceng tuh kita harus mendengar sih. Karena kan gereja itu kan Azurnamento, Paus Yohanes 23 mengumpamakan kan beliau kita buka jendela supaya udara segar masuk. Itu kita harus paham persis simbol yang digunakan ini dalam konteks apa gitu. Karena bisa jadi yang di sini baik, di sana tidak. Yang di sana baik, di sini tidak. Itu kan penyesuaian.
Dan kita akhirnya mau mendengar kan. Mendengar pertama ketika mau memutuskan ya mendengar dulu, tidak langsung menghakimi. Lalu setelah itu berjalan biasanya kan diberi masa percobaan istilahnya, diberi masa percobaan itu ya. Jadi ketika masa percobaan kita lihat buahnya baik enggak, membantu umat enggak, membawa kepada Kristus atau tidak, nilai-nilainya atau nilai yang sedang kita perjuangkan bersama ini resonan nggak sih dengan nilai-nilai Kristiani. Cukup nilai itu sederhana, kalau resonan oke lah. Tapi ya permasalahannya catatan kita jangan sampai kita mencampur adukkan ya, sinkretis. Itu bahayanya di situ. Bisa sinkretis gitu. Kita di Jawa itu kan ada semacam ruwatan lah sebetulnya. Betul. Kalau esensinya kan pertobatan kita Ya. atau yang disimbolkan lewat Betarokolo gitu. Iya. Dan itu sangat menurut saya juga sejalan dengan nilai kita kan ya, ada pertobatan kita ketika untuk masuk ke wilayah kudus dan sebagainya. Iya. Cuman kan ini juga berbeda juga gitu karena Iya. goalnya berbeda itu gimana kayaknya? Goal yang berbeda ya, kalau itu kan kita masuk ke tataran fenomenologi agama ya. Jadi kita melihat kemiripan agama satu dengan agama yang lain. Ada beberapa kemiripan, salah satunya itu mempunyai waktu suci kan semua agama. Ya salah satunya ruatan itu. Lalu ada yang jahat, ada yang baik. Dan kalau ruatan kan akhirnya sarana untuk ini kan, menyelamatkan orang. Selamat dalam arti kata karena kan dikejar Bathara-kala. Iya. Karena ini maka ada dalang Murwakala. Murwakala. Betul ya, Dalang Murwakala. Masih ingat saya lumayan. Dalang Murwakala ya itu kan sarana akhirnya ya gini misalnya. Begitu bisa diberi pengantar nilai-nilai yang pasti jangan mencampur adukan. Artinya gini, kadang-kadang kan ya misa ruatan gitu kan ya. Kalau kita lihat misa ruatan bolehlah ruatan tapi ya ruatan dulu baru misa setelahnya. Jangan dicampur-campur lah istilahnya. Ini sebagai Ya, kultur. karena begini, doa-doa yang resmi seperti Ekaristi itu kan kita betul menghargai budaya sepenuhnya, tapi ada pakam-pakam gereja yang kenapa itu kita doakan, kenapa itu kita lakukan, itu menyimbolkan kesatuan kita sebagai gereja. Betul kita menghargai nilai-nilai, tapi ada satu hal yang mengikat kita sebagai orang Katolik yang seluruh dunia sama. Justru ada keindahan tersendiri juga kan, ketika kita mendoakan rumusan yang sama. Tapi bukan berarti juga nggak boleh nari, nggak boleh tampil ini, tetapi ya kita bisa lakukan sebelum misa atau paraliturgi kan sering gitu. Itu kebijakan pastoral sih, lebih gitu. Tapi juga saya rasa gereja tidak pernah langsung menghakimi, ini tidak boleh. Karena di dalam dokumen tentang misi di Agendas itu kan, yaitu gereja tuh diundang menemukan harta mutiara berharga dalam budaya-budaya yang ditemui para misionaris tuh. Misionaris tuh tidak hanya membawa sabda Tuhan, tetapi justru sudah berkarya nih Tuhan. Hanya mereka belum bisa memberi nama atau belum menemukan kalau itu Kristus. Ya kita menemukan nilai itu justru. Misionaris belajar. Spiritnya tuh ya sebagai treasure hunter, berarti yang berburu harta karun itu loh. Ini bukan hal yang jelek harus dibuat baik, enggak. Ini Tuhan sudah berkarya lah, kita menemukan, mendukung gitu kan. Atau pelajari Iya. gimana gitu ya. Saya ingin mendengar Romo bercerita tentang studi terakhir yang sedang Romo tempuh ini tentang kristologi kalau nggak salah. Baik ya, saya di Kristologi dan Trinitas. Saya di sana 2 tahap ya. Kemarin sudah tadi yang sudah saya ceritakan, master atau lisensa itu. Saya menulis tesis waktu itu memberi kritik ke ajaran yang menjadi mainstream Gereja Katolik Thomas Aquinas. Itu idola saya sih sebenarnya. Saya boleh dikatakan pengikut Thomas Aquinas atau orang Thomistis gitu ya. Tapi wah ada sesuatu itu yang kurang saya rasa di tulisannya Thomas Aquinas. Yaitu beliau kan cerdas ya, orang-orang cerdas tuh baik kalau kita membaca tulisannya, oh paham Tuhan ini gini-gini. Tapi ada yang kurang. Segi mistisnya. Bukan mistis ya Mas ya, bukan klenek ya, tapi mistis yang misteri Tuhan tuh tersembunyi, kita jauh dari Tuhan itu. Nah itu saya temukan di Teologi Ortodoks Timur. Saya mengutip waktu itu tulisannya Sergius Bulgakov gitu kan. Jadi Tuhan itu bukan sebab akibat, tetapi biar aja diam sebagai misteri yang mendekati kita. Kadang tidak bisa dimengerti juga. Tidak bisa dimengerti, dan ketika bisa dimengerti ya itu pemberian Tuhan, insight kan. Gitu. Sama sih Thomas Aquinas tentang insight oke, tapi lebih akhirnya ditambahi segi mistisnya. Bukan berarti Thomas Aquinas tidak punya pengalaman mistis, punya. Hanya kan
karena ya orangnya pintar luar biasa, lebih banyak sisi rasionalnya kan. Dan di barat memang berkembangnya rasionalitas itu, maka teologi dari Yunani, dari Rusia waktu itu itu melengkapi. Lalu untuk S3 saya masih melanjutkan, tapi saya menepikan yang tadi teolog Rusia Sergius Bulgakov itu. Mengapa? Karena tuntutan sekolah S3 itu membaca buku dalam bahasa asli. Aku sinau Rusia ya, paling saya tanya ura gitu ya. Ura itu. Nah, makanya lalu karena saya orang Jawa tadi harapannya yang sama, tidak hanya inkulturasi sih, kalau bisa kan apa namanya tentang hal-hal fundamental tentang iman dan wahyu juga kalau bisa kita bahasakan sesuai dengan konteks kita. Itu maka saya berusaha menemukan apa sih nilai-nilai dalam kebudayaan Jawa. Saya akhirnya milih tentang wayang, terutama tokoh Semar itu kan ya. Kemiripannya dengan Kristus sih ada sisi ilahi dan manusiawi yang pasti. Walaupun Kristus tuh kepenuhan keilahiannya penuh gitu ya, Tuhan sungguh-sungguh ya. Tapi paling tidak kan ada tegangan antara kemanusiaan dan itu. Artinya Allah yang jauh itu mengambil gambar manusia. Di Filipi kan dikatakan dia yang adalah putra Allah mengambil gambar seorang hamba. Semar siapa tuh? Punakawan. Wong ngaceplek ya. Betul ya Mas? Lupa ya. Beliaunya yang ahli, saya ini enggak ahli budaya ya. Kurang berbudaya ya. Lah itu orang yang hamba itulah kan sama kan persis kan kalau dibandingkan situ. Jadi dengan rupa hamba itu kan kekasih Kristiani banget gitu kan. Betul. Tuhan yang lain saya percaya Tuhan hadir berkarya, tapi Tuhan yang merendahkan dirinya dalam bahasa Yunaninya kenosis ya Tuhannya Kristiani itu yang menjadi manusia. Lah ini di Jawa ada yang keilahian, yang ilahi anaknya dewa ya menjadi manusia dibandingkan kan gitu. Artinya gini, bukan mau menyamakan, tetapi dengan wayang itu kita diingatkan itu akan iman kita kan. Nek ndelok wayang, oh iya eling aku kalau Yesus memilih jalan itu gitu. Eling aku bahwa kemanusiaan itu harus kita hargai, harus kita hormati. Kita harus menghargai satu sama lain ya, karena Tuhan tuh berjumpanya, menyapanya ya menggunakan ini kemanusiaan toh. Nah, bisa sih Tuhan itu menyetel semua ciptaannya menjadi orang-orang suci, diciptakan seperti malaikat sejak awal bisa. Tapi kan kita punya kebebasan, kita punya ungkapan, punya bahasa. Nah Tuhan memilih jalan itu ternyata. Berarti bisa dimaknai juga tadi ya bahwa Allah sudah berkarya di tanah Jawa dalam hal ini, cuman melewati kultur yang semacam itu dan nilainya ada di. Betul, saya setuju dengan itu. Saya lebih setuju dengan itu karena kan betul Tuhan sudah berkarya lebih dahulu. Maka dalam istilah teknis ajaran gereja itu kan ada istilahnya preparatio evangelica. Ya Injilnya mau diwartakan tapi sudah siap sebenarnya itu. Tuhan sudah menyiapkan tanahnya sendiri gitu. Satu, dua, kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan. Ya toh, kuasa Tuhan itu kan tidak terbatas tempat dan waktu. Jadi yang mau berkarya dimanapun ya udah berkarya Tuhan. Itu hanya akhirnya kita membawa Kristus. Siapa tuh pencipta? Kristus. Kalau dengan itu saya ingat Monsignor Sugio Pranoto. Kemanusiaan itu satu kan. Manusia dimanapun tempat. Makanya kalau kita belajar di dogmatik kan juga ada belajar perbandingan agama. Saya kebetulan menekuninya teologi komparatif. Di fakultas di UIN kan juga ada usuluddin ya, perbandingan agama. Nah itu nggak membanding-bandingkan, ojo dibanding-bandingkan, bukan membandingkan untuk ini enggak, tetapi malah justru menemukan, Dewi podo-podo menungso ya gitu. Tuhan menyapa kita ya lewat kemanusiaan, sama kok ungkapannya. Tapi saya tidak mau jatuh ya dalam tadi sinkretis atau dalam istilahnya apa, menafikan atau mencampur-campurkan atau istilahnya yang itu sama semua enggak. Kita tetap khas, menghidupinya khas sesuai dengan tempat di mana gitu. Dan pewahyuan mana yang benar, sebagai seorang Katolik yakin sepenuhnya pewahyuannya lewat Yesus Kristus. Hanya saja tadi kita sadar, kita harus rendah hati bahwa kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, tidak bisa membatasi rahmat Tuhan gitu. Betul, kita yakin sepenuhnya bahwa pewahyuan ya lewat Yesus Kristus, tapi mosok ya kayak wong apik. Itu kan apa namanya pergulatan Konsili Vatikan II. Ya ada perdebatan di dalam internal gereja, ada depan. Ada teolog yang ke kanan, raiso, nggak bisa itu itu. Ada yang teolog, ya kita harus merangkul. Kalau saya nggak ragu dengan iman saya, tapi ya kita nggak bisa dong membatasi karya Tuhan, karya Roh Kudus. Nah ini kadang-kadang limbung nih ikut
arus gitu. Ya, ya. Sehingga mestinya bagaimana kita sebagai umat ya, kalau jenengan kan ada senjata nih, ada parameter itu untuk melihat itu umat kita bagaimana yang secara sederhana saja gitu. Sederhana ya, gereja Katolik itu menyediakan banyak ruang untuk berbagai kelompok, banyak pilihan. Umat-umat yang senang praise worship, kita ada karismatik. Umat-umat yang senang meditasi itu ada meditasi Kristiani, yang doanya tuh ya mengulang kata-kata yang sama, hening gitu, orang-orang hening gitu. Terus juga ada tuh, pernah dengar ya Mas ya, yang kebatinan Katolik gitu ya. Iya, pernah. Ini kebatinan yang sungguh-sungguh ini. Beda dengan kebatinan yang, kalau kebatinan bukan saya tuh kalau kebatinan saya tuh di wong le koyo ngono batin beda. Ini kebatinan yang sungguh-sungguh. Maka kan ada wadah dan didampingi gitu. Jadi para romo yang ada di situ, gembala gereja kan yang menggembalakan gereja, makanya harus di situ harus menemani, melihat buah-buahnya, mengarahkan, yaitu fungsinya gembala gitu. Maka umat ya jangan segan-segan untuk tanya ke romo tentang ajaran ini, karena di Keuskupan Agung Semarang juga ada kelompok doa yang sudah mulai diberi catatan. Mengapa demikian? Kita lihat buahnya sih Mas, bukan mentang-mentang punya parameter instrumen. Ada ya, Roy? Ada, mulai di diperhatikan. Karena gini, saya bukan berdasar pada instrumen, artinya Tahta Suci menerbitkan yang baik, yang seperti ini. Kita nggak legalis sih. Gereja itu kan dialog ya. Lalu kita lihat buahnya, misalnya. Karena kadang saya lihat terlalu lamban gitu loh, Romo. Iya, karena bukan lamban sih kalau menurut kami, itu kan kita lihat dulu sampai buahnya gitu. Jangan sampai itu baik dicap buruk, kalau ini buruk malah karena ada kedekatan relasional didukung ini wong koncoku kok. Kan bukan masalah perkoncoan, tapi sungguh-sungguh pelan-pelan dengan diskusi sinode itu kan berjalan bersama. Umatnya ya berproses dengan romonya. Gini, romonya juga mau berproses ini. Bukan hanya karena nggak suka terus wah nggak mau aku ada kelompok itu. Tapi kan dilihat dari buahnya. Dan yang pesan saya ke seluruh umat, apapun kelompok doa Anda, apapun kegiatan kategori yang diikuti, jangan merasa lebih Katolik dari yang lain. Itu. Karena Tuhan tuh memilih jalan tadi, jalan kerendahan hati. Kita diundang untuk seperti bacaan minggu ini ya, ketika video ini diambil kan, kerendah hati itu kan seperti itu. Saya nggak lebih kok dari yang lain, sama-sama anak Tuhan. Saya malah belajar, saya nggak punya segitu, dari kelompok itu saya belajar. Itu. Kapan necep neges ya, itu penting. Tapi kalau necep neges terus, nanti orang kok meneng gue gawe apa, nah, maka ada PSE dan sebagainya. Ada yang sungguh-sungguh senang bakti sosial, kita dukung. Karena gereja kan persis itu yang disampaikan Rasul Paulus kan. Karismanya macam-macam, atau karunia sama. Karunia itu karisma bahasa Yunani. Nah itu, tapi ya satu roh kan. Nah, kalau mau melihat roh baik ya buahnya baik, sederhananya begitu. Akhirnya ini bukan masalah instrumen, tapi kita berproses bersama, sinodalitas. Ada tendensi demikian. Selain tadi bahaya untuk sinkretis, bahaya untuk mencampur-campurkan, juga ada bahaya yang orang sudah menemukan jalannya, sudah melakukan laku kesalehan, ungkapan iman yang hebat-hebat, tapi akhirnya melihat, nah itu kan jadi farisiisme, iya kan? Jangan sampai begitu, karena ajaran Tuhan kan akhirnya mengundang untuk rendah hati, untuk terbuka, tidak menghakimi. Wah, luar biasa ini, terus umat terus bingung gitu. Romo saya pindah ke sini lebih spesifik. Oke, RKBBR. baik. Romo sudah tahu RKBBR sudah lama, Romo? Sudah. Sejak berdiri juga. Sejak berdiri sih ya, karena kami frater selalu diberi pengantar, dikenalkan dengan tempat ini. Gimana Romo memaknai RKBBR atau melihat atau berharap RKBBR? Tadi ya sama, tempat berjumpa siapapun, kita sama-sama anak-anak Tuhan, sama-sama dikasih Allah gitu. Ya kita tetap kita tidak kehilangan iman ketika berjumpa dengan yang lain, tapi malah bersyukur yang kita lihat bukan perbedaan, tapi oh iya Tuhan berkarya, rahmat Tuhan nyata di mana-mana gitu. Itu kan persis yang diajarkan gereja. Itu ya, ada keselamatan di luar gereja, di gereja dalam arti itu, tapi kan tidak dikatakan di luar Kristus, dikatakannya di luar gereja gitu. Ya kalau Kristus hadir di sana ya ada Kristus juga tuh pasti, karena wong tidak terbatas kan itu bukan milik saya milik Kristus toh malahan.
Kadang logikanya dibalik, Yesus Tuhanku lo karepku tuh apa nih? Enggak, wong beliau tuh Tuhan kita kok. Akhirnya, dan itu ya akhirnya kan ada nilai-nilai bersama yang kita perjuangkan, dan situ juga promosi nilai-nilai Kristiani kan, itu keterbukaan. Gereja kan mengharapkan seperti itu, berdialog. Makanya dokumen yang paling terkenal kan Gaudium et Spes. Harapan, sukacita, harapan, keprihatinan dunia, ya keprihatinan kita juga. Kita yang dulu melihat ya beberapa karya klasik mengatakan dunia itu jahat, nggak usah ke dunia nanti kita tercemar. Malah enggak tuh, sekarang justru hadir di tengah-tengah ya keprihatinan kita, keprihatinan bersama. Usaha kita memupuk kerukunan, nasionalisme, ya usaha kita bersama juga. Maka sungguh luar biasa itu. Jadi promosi nilai Kristiani di keterbukaan gereja, dialog gereja, ya caranya seperti ini akhirnya. Bersama-sama itu, dengan ya mengolah rasa bersama, tampilan seni bersama gitu. Karena tadi seni kan salah satu jalan itu ya. Namanya via pulchritudinis. Lewat keindahan kita mengenal Tuhan. Artinya dalam setiap anu kita nggak ada semacam mandatori atau tugas utama untuk semacam promo atau promo panggilan, promo kristenisasi itu disisipkan ya. Ya buat apa promo yang hidup kan kesaksian mas, gitu. Orang tetap bisa mencintai kita tanpa harus seperti kita kan kadang-kadang. Orang bisa semakin mencintai Tuhan lewat perjumpaan ini kan. Panggilan pun gitu. Kalau misalnya ada anak-anak muda lihat, tempatnya gini ya, saya tertarik. Kan tidak perlu dibilang-bilang ini kan. Cukup kita membuat apa yang bisa kita lakukan. Itu ya justru di situ kan buahnya melihat kan. Ini kan soal buah, bukan soal kemasan. Tapi soal spirit, soal roh yang ingin kita temukan kan, itu semangatnya. Itu lebih ke situ sih. Kalau ada semangat di sana, kalau ada spirit di sana, saya kira akan menggerakkan. Dan sama kan resonan kan nilai itu, bisa menggerakkan siapapun itu dan dihidupi siapapun. Dari Romo Iwan RKBPR nanti menjadi itu ya, semakin menjadi benar-benar dinikmati sebagai rumah perjumpaan. Ya, rumah perjumpaan. Lanjutkan saja mas, bagi saya kira ini luar biasa. Saya kemarin ikut event di sini baru sekali sih. Saya pengen ikut ngangsu banyu, tapi waktu itu kebetulan saya di Kerawam ya, ketika di Semarang. Jadi ya Sabtu Minggu kadang ingin ikut Romo Nyaris, angkatan saya ke sini lihat-lihat sih, tapi nggak pas ada event. Bosojo banget ketika tidak ada event. Ya itu harapan saya, lanjutkan saja mas. Jadi tetap ini ada event-event bersama, itu merangkul siapapun, memberi ruang kan, yang penting mereka mau hadir itu. Dan saya percaya sebagian besar orang Indonesia itu orangnya terbuka. Itu kita jangan sampai kehilangan nilai-nilai itu. Justru hadirnya rumah budaya ini memperkokoh nilai-nilai kesatuan kita, nilai-nilai keterbukaan, keramahan orang Indonesia gitu ya, yang sekarang kan mulai digoyang. Saya tidak tahu apakah itu politis atau tidak. Intinya ya ada ancaman untuk itu, untuk justru kita kehilangan akar ini. Ya kalau kita sebagai orang-orang Katolik, saya kira arahnya sama sih dengan yang diperjuangkan di Indonesia, untuk dialog, untuk mengenal yang lain, mendengar itu kan. Di saat orang lain mulai menutup, pokoknya yang benar yang ini. Ya kita sih punya sejarah itu, dan umat kita ya banyak, ya tidak banyak sih ada yang seperti itu. Tapi justru arah gereja universal kan sama, dialog, keterbukaan itu, belajar dari yang lain. Betul. Tidak, iya Paus kan itu sejak Paus Benediktus, bahkan Paus Benediktus itu seorang dikatakan raksasa teologi terakhir kan. Itu meneruskan tradisinya Yohanes Paulus II yang doa seluruh pemimpin agama seluruh dunia di Asisi. Ini Benediktus 16 loh. Seorang raksasa teologi menjadi perfect ajaran iman lama. Beliau meneruskan itu, berarti kan ini suatu yang penting, suatu yang harus diteruskan. Itu. Dan ini menjadi tempat yang bisa seperti Asisi akhirnya. Asisi bukan hanya milik peziarah milik kita, tapi ya milik semua yang mau menghidupi perdamaian datang ke Asisi. Francius Asisi ora mung santoku ning yo nek arep mau kamu jadikan panutan ya monggo. Francius Asisi kan persis itu hidupnya beliau itu. Hidupnya tuh sederhana kan, orangnya lewat kesederhanaannya menarik banyak orang. Kan Francius Asisi tidak teriak-teriak begini begitu, tidak, tapi dengan hidupnya sederhana menarik banyak orang. Itu sama pengikut-pengikutnya kan seperti itu. Antonius Padua juga sama.
hidup sederhana, ono wong loro wis gak peduli wong apa ya wis kita bantu gitu kan. Akhirnya merasakan kasih Tuhan gitu. Yang universal, yang bagi siapapun kan. Persis di Injil dikatakan yang menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang-orang baik tapi ya orang jahat. Itu. Allora, per questa casa, di Casa della Cultura, Casa dell'Incontro dei figli di nazione indonesiano, siamo indonesiani, che siamo figli di Dio anche. Grazie per invitarmi, per discutere, per raccontare, anche per condividere la nostra esperienza profonda, esperienza dell'incontro con Dio. Ma chi è Dio? Dio è vicino a noi, Dio è diventato uomo, anche parla, anche tocca e anche chiama noi nella nostra lingua, nella nostra cultura. Grazie, siete bravissimi e grazie mille per invitarmi, siete sempre bravissimi. Allora, condividere sempre, raccontare e chiamare gli altri per l'incontro dell'amore, l'incontro della speranza, e siamo incontrati con Dio nella cultura, nella nostra lingua e nel nostro incontro. Grazie. Baik, terima kasih Rumah Budaya, Rumah Kalwat Balai Budaya Rejosari yang sudah mengundang saya. Saya senang untuk membagikan pengalaman iman, pengalaman harapan, dan pengalaman kasih. Kasih, iman, dan harapan itu untuk siapapun. Kita semua anak-anak Tuhan, kita semua lahir sebagai orang Indonesia, dan kita diundang untuk berjumpa, membagikan nilai-nilai itu, membagikan pergulatan kita. Maka Anda semua luar biasa, Rumah Kalwat Balai Budaya Rejosari. Lanjutkanlah untuk terus membagikan, terus belajar, dan terus bersuka cita berjumpa Tuhan melalui budaya, berjumpa Tuhan dalam bahasa kita sendiri, dan berjumpa Tuhan dalam hidup keseharian.